Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya bersama sahabat saya, teman saya waktu SMA sampai kuliah dan juga sampai saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol santai sama Ika. Kak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik banget, luar biasa. Boleh perkenalan dulu kali ya? Boleh, bangga. Halo teman-teman, nama saya Ika Pujastuti. Saya temannya dia selama kurang lebih kita kenal SMA ya? SMA dan sampai saat ini kita alhamdulillah masih menjalin pertemanan. Udah ada jodoh? Jodoh? Ada pertanyaan lain nggak Bu? Langsung ke jodoh ya? Ini kan kita, di sini kan kita ngebahasnya perjalanan selama lulus SMA. Lulus SMA, masuk kuliah, dapat beasiswa, selesai kuliah kita ngapain gitu loh maksudnya kan. Kenapa langsung pertanyaan udah lulus kan kita semua? Alhamdulillah kita udah lulus. Karena memang waktu ingin mendapatkan beasiswa itu kita banyak banget gitu ya rintangannya, yang sehingga kita harus memperjuangkan 4 orang gitu. Saya sendiri, Ika, terus ada Iyo dan juga Elma. Halo Iyo dan juga Elma. Dimanapun semoga selalu sehat ya. Amin. Terus kita sebenarnya bingung ya, maksudnya ini konten hanya apa ya, berbagi lah, maksudnya berbagi pengalaman kita selama menempuh pendidikan, baik itu selama SMA atau kuliah. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil yang baiknya, tapi yang buruknya nggak usah diambil. Oke? awal mau dapat beasiswa Ya. gimana? Aku dulu apa kamu ya? Kamu dulu lah. Oke. Awal dapat beasiswa waktu itu di sekolah itu ada bidik misi. Nah, aku tuh sebenarnya Minat enggak? iya betul, minat dan enggak. Tapi ketika teman-teman udah yang lain udah pada daftar, itu udah pada proses pendaftaran, saat itu kebetulan aku sakit. Pas sakit. Tahu loh ya. Nggak tahu ya. Pas sakit itu udah semua formulir udah diisi, udah diserahin, udah nentuin jurusan apa gitu ya. Tapi waktu itu saya sakit, lalu udah tuh dari situ aku langsung ya udahlah kayaknya nggak diambil nih ya, nggak diambil gitu. Tapi tiba-tiba dari guru saya waktu SMA dulu nelpon, ayo Kak semangat diambil aja. Kebetulan memang dari keluarga juga nggak begitu mendukung lah, karena emang keadaan ekonomi, terus masih ada adik yang masih sekolah yang harus dibiayai gitu. Jadi ya udahlah mikir buat kuliah tuh kayaknya enggak deh, mending kerja dapat duit gitu kan. Iya. Tapi dari guru saya masih ingat waktu itu sore baru siuman selama sakit, guru saya nelpon, ayo Kak besok terakhir pendaftaran, kamu harus daftar. Tapi formulir udah dikumpulin semua. Formulir udah, tapi kan ada daftar ulang tuh, kita harus ngisi lagi kan daftar ulang kedua kan, yang sama rame-rame pokoknya. Yang lain udah bareng-bareng, aku sendirian belum daftar ulang. Terus aku ditelepon sore-sore, besok suruh ke Serang. Udah tuh kan aku udah coba nolak gitu sama bapaknya, Pak saya nggak bisa gitu. Tapi bapaknya tetap, ayo semangat ini kalau namanya pendidikan insya Allah rezeki ada terus gitu kan. Terus kata aku, ya udah loh coba ngomong sama orang tua, ini gimana udah masuk tapi harus daftar ulang, dan emang keadaan keluarga jaga begitu. Tapi ya udah, ada kakak saya yang mau nemenin saya ke Serang. Ada yang nganter nyampe sono, pertama kalinya dalam hidup ibaratkan orang kampung nih masuk kota. Wow gitu, ngelihat Serang tuh kayaknya luas gitu ya, luas banget. Iya. Lihat mobil banyak, pokoknya ngelihat kampus seluas itu aja bagi saya itu udah wow gitu, kok saya bisa di sini gitu. Terus dari situ ya udah akhirnya saya ikut daftar. Dari teman-teman juga pada bareng kan kita daftar, lalu ya udah sampai sekarang alhamdulillah bisa lulus gitu, walaupun banyak perjuangannya. Itu pertama kali masuk ya. Kalau dari Hali gimana? Karena memang yang dari awalnya itu kita itu hanya lolos SNMPTN-nya aja ya. Karena bidik misinya itu kita nggak lolos teman-teman. Terus kalau aku kan memang udah dari kelas 1 SMA udah bermimpi untuk kuliah kan. Hanya Beda saja ya memang Kalau mimpi udah ada, kalau mimpi udah ada. Kayak kerja aja udah Cuman gitu. karena memang dukungan dari orang tua setengah-setengah gitu ya. Karena memang
nekat gitu, nekat untuk daftar. Karena memang tujuannya kan selain untuk diri sendiri ya, untuk keluarga juga sebetulnya. Yang walaupun memang saya adalah anak yang kedua gitu, yang memang punya adik 3 yang harus saya biayain kayak gitu. Banyak tanggungan ya. Banyak. Iya, banyak banget. Luar biasa tantangannya gitu. Di tengah perjalanan juga sempat pengen putus kuliah, tapi yang pada akhirnya sampai sekarang gitu sudah lulus, alhamdulillah. Ya gitu sih gitu perjalanan waktu kuliah yang memang banyak banget gitu ujiannya, rintangannya, sampai-sampai ketika kita ingin mendaftarkan beasiswanya lagi, kita kan harus ngumpulin ijazah ya, ingat nggak? Iya. Ngumpulin ijazah dari SD, SMP, sampai Iya, SMA gitu. Kita harus ke kampus lagi ya, harus ngadep yang namanya Pak Teguh gitu ya. Iya. Ya Masya Allah lah perjuangan kita gitu. Terus Pokoknya ada satu momen yang nggak pernah bisa kita lupain. apa tuh? Ngejar kereta. Pokoknya itu pernah ya. Iya. Ngejar kereta. Jadi kita tuh di sekolah nunggu siapa gitu ya, minta tanda tangan kan. Minta tanda tangan, naik ojek dari SMA ke stasiun Catang. Pas udah nyampe stasiun Catang, itu kereta udah jalan. udah gitu. Tapi kita sempet pada naik ya. Naik Ingat karena sama Elma juga kan, dan sama kebetulan udah dibeli si tiketnya. bapak masinisnya itu saudaranya Elma, jadi di ini lagi kan sama dia, ditahan lagi, udah mau Tapi sambil jalan sebetulnya udah itu. mau hijau langsung ada pada kita lari di atas ada yang narik itu kan, udah kayak di film-film Sepatu pokoknya. jatuh. Sepatu jatuh, udah kayak Cinderella jatuh sepatunya. Ya gitu Itu teman-teman. sih yang momen nggak bisa dilupain banget. Karena memang cita-cita itu harus kita kejar sejauh apapun itu. Iya, betul banget. Itu selama perjalanan kita pertama masuk. Udah masuk kuliah nih, ospek kita. Bingung kan nyari kosan di mana nih? Udah mah ibaratkan kita belum pernah ke Serang lah ya. Jatuhnya masih anak kampung lah, masih nyari di mana nih nyari kosan, sampai nemu kosan paling ujung Serem lagi. deket Rel deket kebon. tempat kebun. Kebon singkong. Heeh. Dan tiap malam Jumat selalu ada yang kena. Selasa sama Jumat. Ya, ingat Selasa sama banget. Jumat, ingat banget. Karena di belakang kan sawah, kebun sama jalan apa sih? Jalan ke kuburan sih kayaknya itu. Bukan. Jalan yang kita motong kampus itu kan. Iya. Nah, itu pokoknya Ya, pokoknya gitulah. Salah satu orang yang selalu kena. iya, salah satu orang yang selalu Karena kena. setiap malam Selasa sama malam Jumat sih ya, Ika itu hampir tiap minggu setiap malam Jumat itu. Tapi alhamdulillah sih ya sekarang sudah Alhamdulillah. Sudah lepas. berkat doa teman-teman Iya. juga. Sehat ya sekarang, lahir batin insya Allah sehat. Amin. Jangan kayak dulu lagi berapa, Bu? Iyalah. Berapa juga lagi keramas. Iya benar. Ingat nggak? Mi itu ganteng ya yang megangin. Siapa ya? Gue lupa loh. Lagi kesurupan. Terus pas kapan? Pernah di kamarnya Neng. Kamar Neng sama Titi. Siapa yang ini? Cuman saya anehnya lupa. ya, setiap Ika kena itu nggak pernah di kamar kita. Oh Iya iya nggak sih? Iya, kita Tahu kali ya pawangnya ada di. kebetulan kita ngekos berdua ya, kita ngekos berdua. Cuma kita beda jurusan ya, diperjelas dulu ini Pak. Dia jurusan PGSD dan saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi kita beda jalur, cuma kita emang teman, jadinya yaudahlah kita ngekos bareng. Dan emang jam kuliahnya juga kita beda ya, hampir beda jauh. Kadang berangkat juga masing-masing, pulang masing-masing, tapi di kosan kita tetap bareng-bareng. Karena Ika selalu ada di kosan duluan. Iya, Kalau aku selalu pulang malam. Dia berangkat pagi pulang malam. Kalau aku bisa berangkat pagi pulang siang, atau berangkat siang pulang sore gitu. Kalau dia ya gitulah, jadwalnya beda. Padat. Padat banget. Bu Ustazah Padat. ini beda banget jadwalnya sama saya. Gini Kak, Apa? ingat nggak waktu kita lagi di posisi dimana saat itu kita kan udah semester akhir banget ya. Yang memang saat itu kita lagi jenuh-jenuhnya, lagi skripsian, terus mau ngapain sih gitu, kita mau ngapain, ini mau ngapain. Akhirnya saya pulang dari Serang. Kalau saya kuliah sudah tidak ada, tapi karena masih ngajar les gitu kan, saat pulang lewat, karena naik kereta ya, turun di stasiun Catang, karena belum ada yang jemput nih, mampirlah ke rumah Ika yang Masya Allah. Makasih Kak. Iya, selalu ya, jadi selalu pada jadi tempat akhirnya mampir. Yang pada akhirnya kita ngobrol asik gitu ya, ngomongin tentang pengen ya gitu kita ngediriin
sebuah taman baca Taman loh baca, gitu. iya. Karena Oke, memang aku saya untuk apa sih ada buku di rumah nggak dibaca gitu, lebih baik kita dibaca sama orang gitu kan, amal jariah juga kan buat Yes, kita. betul. Pada akhirnya ya udah kita Tercetuslah nama ya. diskusi Sebenarnya dulu kita tuh seneng ngobrol berdua, tapi kalau pada ngobrol tuh akhirnya pasti mencetuskan ada gitu. ide gitu, selalu ada muncul ide. Tapi ya gitu, karena banyak keadaan ya. Kita cuma bertahan berapa bulan sih waktu itu? Nggak nyampe setahun sih ya, tapi hampir setahun. Awal-awal ngediriin kan tahun Emang berdua banget ya kita. 2018 yang memang kita cuman yang ngedirin kan kita cuman berdua nih. Yes, akhirnya berdua. ngajak inilah ngajak teman teman yang lain. yang cuman ada 5 orang ya, paling pengurusnya juga 5 orang. Yes. Tapi karena kita modal semangat, modal nekat juga, yang padahal kita nggak punya logo, Nggak punya. nama TBM-nya aja ya udah Pertama kali izin kita ngelapak itu intinya gini. Waktu ngebuat ide tuh pengen buka taman baca di Jembatan Lama ya tempatnya, kita cuma mikir gimana nih caranya buku banyak bisa dibaca orang, nggak bisa nggak bermanfaat. cuma di lemari gitu, nggak cuma di lemari, karena kan kebetulan waktu kita zaman kuliah kayaknya kita jajan buku mulu ya ketimbang jajan baju sepatu. Kita lebih sering jajan buku, apalagi di jurusan bahasa Indonesia itu Sudah juga sama. tiap minggu wajib beli buku dan wajib dibaca, dan pasti kan itu dihitung aja maksudnya 8 semester berapa banyak buku yang udah kita punya. Tapi kita mikir kenapa nih buku setelah kita lulus kok taruh aja di lemari. Jadi kan ya udahlah, gimana nih caranya kita berbagi. Kita nggak bisa berbagi uang, kita nggak bisa berbagi apa, tapi kita bisa berbagi dengan ngasih orang baca buku gratis. Itu aja berbagi buat kita ya. Meluangkan tenaga kita, sisa-sisa dari Senin sampai Jumat yang memang padat dengan agenda masing-masing gitu. Di setiap hari Sabtu dan Minggu kita pasti ngelapak. Iya, ingat banget tuh bulan apa ya, pertama kali buka itu bulan Agustusan ya. Pokoknya pertama kali buka ngelapak di Jembatan Lama itu kita Agustus, dan ya udah modal misalkan Helmi punya 20 buku, Ika punya 20 buku, ya udah yuk kita bawa ke jembatan ngelapak sore-sore. Tapi alhamdulillah ya, ternyata ada aja gitu yang minta, anak-anak ya. Anak-anak terutama. Dan sebetulnya tempatnya itu kan strategis ya, Jembatan Lama itu strategis, banyak orang yang lewat, banyak orang yang berdatangan juga yang main. Belum lagi anak-anak setempatnya yang daerah penyeberangannya juga ada yang main ya. Ada situ. Mereka sebetulnya pengen baca buku, pengen belajar baca juga. Cuman memang keadaan sekarang kita ya, yang udah sibuk ngajar masing-masing. Makanya suka ada permintaan, ayo dong buka lagi gitu. Sebenarnya banyak yang mendukung, kita nggak mau ya, bukannya nggak mau, kurang cuman SDM ya. nah satu kurang SDM, terus ditambah kan kita udah sama-sama ngajar, jadi kadang tuh mikir pengen gitu ada penerusnya. Jadi oh ya, untuk nama TBM kita sendiri yaitu Parahita. Dulu tuh masih ingat kan? Iya. Namanya Parahita. Parahita Gedung Papak ya. Iya, Parahita Gedung Papak Pamarayan Jembatan Lama. Masih ingat nggak rupanya? Lupa Parahita. Tapi intinya itu apa ya? Aku tuh ngambilnya dari bahasa Sanskerta waktu itu nyarinya, dan artinya itu aku lupa Bu. Sama aja. Intinya itu di situ itu pengertiannya kita berbagi. Setidaknya apa yang kita kasih itu bermanfaat untuk orang di sekitar. Tidak berupa uang, tidak berupa apa, tapi kita cuma ngasih buku nih gratis loh, bukan disuruh baca, bukan disuruh bayar atau suruh apa, kita cuma nyuruh baca loh gitu. Ayo baca. Karena kita modal semangat, modal nekat juga, yang padahal kita nggak punya logo